Hari Minggu gue diajak, gue ngeliat drum. Entah kenapa gue langsung duduk di drum aja, senang aja langsung gitu. Iya. Terus aku pengen main drum, udah gitu doang sebenarnya, nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada dapat inspirasi dari drummer mana gitu. Iya, Enggak iya. sih. Ya, satu-satunya musisi, nggak satu, dua. Yang meninggal gue nangis cuma Glenn Fredly sama Peter B. Serius lu dia meninggal lu nangis terus Gue actually berlinangan air mata, kok anjing ini hero gue dari drum dulu hero, gitu. ya. Jadi mungkin nggak kebayang, gue tuh agak-agak anak metal gagal. Jadi dulu Oke, anak gue makanya agak malu ngomongnya, gue gak ada metal-metalnya sama sekali soalnya sekarang. Lucunya memang setelah gue jalan jadi musisi, gue lebih ngerti kenapa bokap gue dan nyokap khawatir. Nah, kenapa tuh? Ya udah gue ketemu Om Yance dong. Jaja. Gue gak kenal sama sekali Om Yance juga, mana tahu nih siapa ini Iya, orang gitu kan. iya. Ya udah pertama itu langsung ketemu, Om saya Ryan gitu. Om Yance cuma begini, iya. Asik. Om Yance kalau gak kenal kan Iya, galak banget galak mukanya, kan. bener-bener. Tapi waktu album pertama itu tujuan kalian tuh apa, Mas? Atau goalsnya lah? Nggak ada, beneran nggak ada goals. Pada saat itu goals kita cuma kita pengen bikin musik, udah. Kurang jago gue. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, teman-teman udah nonton episode-episode sebelumnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman, memberikan masukan lagi, kemudian memberikan wawasan bahwa, oh dunia musik itu seperti ini ya, dari beberapa teman-teman narasumber gue yang bergerak di bidang musik dan juga di dunia musik Indonesia. Oke teman-teman, so di episode kali ini suatu kehormatan banget gue bisa datang di sebuah studio yang sangat legendaris. Legendaris bukan karena orang sering datang ke sini, tapi banyak karya-karya di Indonesia dilahirkan dari sini. Jadi ini gue lagi di tempat seseorang yang dijuluki sama anak-anak ini coach. Kenapa dia dijuluki coach? Gak tahu, mungkin karena perawakan dia yang sudah dewasa ya, sudah sangat dewasa ya. Tua. Gue tadi mau ngomong gitu ya, tapi gak enak, jadi gue bilang gitu. Oke teman-teman, so di episode kali ini suatu kehormatan nih, gue akan bikin musik gitu. Gue sudah kedatangan seorang Rayendra Sunito. Terima kasih. Keren, Mas, terima kasih banyak sudah datang di Thank you, studio ini sebelumnya nih. Kehormatan juga lu datang. Iya benar. Akhirnya gue ngeliat nih, karena di studio ini 3 sampai 4 tahun terakhir belakangan banyak karya yang dilahirkan dari sini nih. Alhamdulillah. Dan juga banyak cuan-cuan berarti ya. Gitu. Jadi Mas Ryan ini adalah seorang drummer, kemudian belakangan terkenal sebagai mixing engineer, produser, lecturer, apalagi ya Mas? Lo Lecturer enggak sih? Enggak ya? Jangan. Kan soal coach, lu dipanggil coach sama orang-orang, berarti kan lu pengajar gitu loh. Itulah yang manggil gue coach, nggak pernah belajar sama gue juga. Sobat akrab teman-teman ya. Gitu. Nah, lu sendiri lebih senang dikenal sebagai apa sih Mas? Sebagai seorang apa gitu? Gue nggak pernah mikir gitu ya. Apa aja sih manggil gue? Cuma pastinya kerjaan gue berhubungan sama musik ya, musisi kali ya. Lebih ke musisi aja ya. Cuma mau orang mandang gue sebagai drummer kah, engineer kah, tukang burger kah, terserah lah. Iya, tukang burger juga ya, bener. punya usaha burger ya. Nah Mas, biasanya gue suka nanya nih ke teman-teman narasumber gitu. Masa kecil lu sehingga lu bisa kenal musik tuh gimana sih Mas? Awalnya? Itu dari bokap. Okay. Karena bokap gue walaupun dia bukan musisi profesional, tapi dia hobi lah. Jadi di rumah tuh selalu ada gitar, ada bass, ada keyboard. Oh oke, lengkap ya? Ada ya, drum nggak ada tapi. Oh oke. Karena nggak bisa naruh drum dulu di rumah. Waktu gue kecil ya, mungkin gue TK kali ya, 5 tahun gitu. Oke. Nah bokap gue main gitar sambil nyanyi, kakak gue yang cewek kadang-kadang dulu main keyboard, kakak gue yang laki main gitar. Oke. Gue paling kecil kan. Iya. Suruh main apa lagi nih anak gitu kan. Gue udah jalan gitar, chord palang gitu gue belum bisa. Oke, masih terlalu berat. Habisnya gue disuruh main bass. Disuruh main bass. Jadi gue kecil main bass sama bokap gue, mainin Beatles. Oh oke. Bokap gue suka banget Beatles, blues, sama Girl from Ipanema gitu lah. Asik. Ya udah dari waktu situ kecil sih. udah main gituan ya? Iya. Keren. Habis dari situ kan, dan yang lumayan serius main musik tapi bukan musisi juga, sayangnya kakak gue yang laki. Dia main gitar dan bagus mainnya. Jadi
influence musik pasti dari dia tuh. Dari dia. Dia lagi dengerin Guns N' Roses, gue dengerin Guns N' Roses. Dengerin Metallica, gue dengerin Metallica. Dia dengerin apa ya, habis itu ada Nirvana lah setelah itu kan ya, gue jadi kepengaruh sama itu gitu. Ya awalnya situ sih gue belajar bass. Habis itu gue ending SD kelas 6 atau ya SD kelas 6, dia di kantor bokap tuh emang ada alat band. Untuk karyawan-karyawan main-main gitu kan. Hari Minggu gue diajak, gue ngeliat drum. Entah kenapa gue langsung duduk di drum aja. Senang aja langsung gitu. Terus aku pengen main drum, udah gitu doang sebenarnya, nggak ada. Gitu ya. Nggak ada dapat inspirasi dari drummer mana gitu sih. Ya, drum kayaknya karena zaman gue dulu kayaknya dulu orang punya drum di rumah tuh sesuatu hal yang luar biasa. Kita nggak kebayang ada rumahnya punya drum gitu. Gue ya pokoknya gue ngeliat drum tuh kayaknya wah gila instrumen ini keren banget gitu. Jadi kayak gitu langsung duduk pengen main drum. Dan kebetulan ya habis itu bokap gue juga support, gue dicariin drum second lah. Gue bilang temannya kakak gue ada yang jual drum. Ya udah kita dibeliin, gue ada ruangan kecil, udah kedebak-debuk di situ aja. Di situ ya awalnya ya. Cukup unik ya, maksud gue. Bokap walaupun bukan musisi profesional tapi sebegitu cintanya tuh sama musik ya bokap ya. Kayaknya dia tadinya pengen jadi musisi cuma gagal. Jadi biasa gitu hasratnya ke anaknya tuh biasanya gitu. Makanya anak main musik dia seneng gitu. Iya. Benar-benar. Gitu. Biasanya hasratnya jadi turun ke anaknya ya karena. Soalnya gue ngeliat bokap gue teman-temannya keluarga Nur tuh. Firzi Nur emang keluarga musisi gitu teman-temannya dulu. Iya benar-benar. Banyak kayak gitu sih benar-benar. Oh gitu, jadi ya cukup unik ya. Ketidaksengajaan yang membawa sebuah berkah. Akhirnya lu dari SD akhir berarti tuh sampai SMP SMA jadi main drum terus. Main drum, gue SMP di lesin dulu di Yayasan Musik Indonesia dulu. SMP di lesin, habis itu berhenti, habis itu SMA ya ngeband sekolahan lah gitu. SMA gue masuk Farabi. Nah karena SMA gue udah bilang ke orang tua gue bahwa gue kayak pengen serius musik nih jadinya gitu. Oke. Ya adalah perdebatan dan perbincangan di situ, akhirnya direstuin, terus gue dilesin ke Farabi sebelum gue berangkat. Gitu. Lo Farabi itu berarti berapa lama? 2 tahun gitu kira-kira. 2 tahun ya. 97 ke 99 gitu ya. Itu. Dulu pas zaman lu udah menggeluti drum lah ibaratnya. Drum hero lu siapa mas saat itu? Petorpi lah. Petorpi lo ya. Mr. Big banget. Ya. Even sampai sekarang sih. Masih meninggal kan? Iya udah meninggal. Satu-satunya musisi, enggak 2 yang meninggal gue nangis cuma Glenn Fredly sama Petorpi. Serius lu dia meninggal lu nangis terus Petorpi? Gue berlinangan air mata kok, anjing ini hero gue dari drum dulu gitu. Ya. Dan menurut gue dia drummer yang sangat underrated. Jarang orang ngomongin Petorpi. Iya benar. Lu ngomongin Portnoy, itu kan banyak gitu ya. Benar. Ngomongin banyak lah yang lain-lain, gue gak kepikiran sekarang. Cuma Petorpi drummer Mr. Big jarang orang ngomongin, padahal menurut gue keren banget gitu. Dan dia maksudnya Mr. Big kan orang notisnya cuman ke vokalis atau Billy Sheehan atau Paul Gilbert gitu. Udah tuh drummer walaupun gonta-ganti orang gak terlalu notice lah gitu. Mr. Big nggak ganti sih drummer itu terus, cuma meninggal kan. Cuma nggak pernah terlalu muncul aja. Benar. Itu Petorpi lo ya. Pantas lumayan unik ya. Terus kenapa Farabi kan zaman dulu kan identiknya jazz kan. Sampai zaman sekarang sih kayaknya, sampai sekarang masih sih. Kenapa lu milih Farabi waktu itu? Paling terkenal kali dulu ya. Tapi niatan jadi jazzer, lu niatan jadi jazzer. Enggak. Nah, lucunya tuh dulu jadi mungkin enggak kebayang, gue tuh agak anak metal gagal. Jadi dulu anak metal. Makanya gue agak malu ngomongnya, gue gak ada metal-metalnya sama sekali soalnya sekarang. Tapi lu main metal berarti dong, sempet? Dulu waktu SMP, band gue cover Metallica total. SMP. Aja. SMA, Mr. Big total. Oke. Paling mentoknya tuh Sepultura lah. Gitu, yang metalnya gitu ya. Cuma itu waktu SMP. Nah, waktu di Farabi itu actually ada, gue lupa lagi namanya siapa. Ada gitaris metal ngajak gue bikin project buat kayak music day-nya Farabi lah, gue lupa namanya apa, di Jams. Di Jams. Nah, gue main metal berdua sama nih gitaris. Nggak ada basis sih, cuma berdua doang. Yang nonton
Indra Lesmana, Bule Pati Selano. Aduh, serius loh. Itu memalukan sih. Cuma main metal sih. tuh. Iya, kocaknya sih. Keren. Tapi ya sih, maksudnya untuk orang sekarang, ya anak-anak sekarang pasti nggak menyangka kalau Mas Ryan main metal ya. Dan memang gue udah nggak pernah latihan di situ, nggak pernah main di situ. Jadi kalau gue main metal sekarang cupu juga sih gitu maksudnya pastinya gitu. Cuma ya dulu pernah. Ya. Nah, akhirnya berarti perdebatan untuk menjadi musisi itu terjadi di SMA itu ya. Ketika lu masuk Warabi dan lu memutuskan untuk kayaknya gue bakal jadi pengen jadi musisi gitu cita-citanya. Nah, terus kemudian ketika lu mau kuliah di luar nih, jadi lu kan ini adalah lulusan Berklee of College Music. Benar gak sih gue namanya? Berklee College of Music. Berklee College of Music, soalnya banget. Nah, itu lu ada perdebatan nggak sama orang tua pas mau ke sana? Ada pastinya. Soalnya apalagi ya kembali lagi zamannya beda kan. Kalau dulu tuh karir-karir yang istilahnya lebih unik lah gitu kan, belum terlalu umum ya. Ya lo di situ jadi insinyur lah, jadi dokter lah, jadi apalah macam-macam yang hukum lah gitu, ekonomi. Kalau sekarang kan umumnya orang belajar fotografi, orang belajar film, musik gitu. Dulu kan enggak. Jadi orang tua gue pasti berpendapat kayak janganlah musik hobi aja gitu pastinya. Cuma ya kita ngobrol-ngobrol, bokap gue akhirnya ngomong, ya akhirnya berdua lah bokap dan nyokap ya udah kalau lu mau di musik tapi yang serius, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Buktinya serius apa ya? Kita ngincer Berklee, cuma Berklee itu mahalnya setengah mati. Habis itu bokap cari-cari, bokap gua nemuin ada nih sekolah di Malaysia yang punya Berklee transfer program. Jadi 2 tahun pertama di situ dan ditransfer. Plus di situ ada beasiswa untuk Berklee. Nah, kalau di Malaysia aja bisa nih sekolah. Cuma kalau kamu mau berangkat ke Berklee ya lu harus dapat beasiswanya. Ya udah kalau buktiin serius ya lu kejar itu. Akhirnya pendek cerita gue dikirim ke Kuala Lumpur dulu, lihat-lihat sekolahnya. Keterima. Kalau di Kuala Lumpur kan relatif nggak terlalu mahal lah, sama lah kayak di sini ya sekolah kampus swasta di sini. Ya udah gue ke Kuala Lumpur, alhamdulillah gue bisa dapat beasiswanya, gue jalan gitu. Itu berarti tahun berapa Mas untuk kuliah? Gue lulus 98 SMA. Itu gue nganggur dulu karena tahun ajaran Malaysia tuh mulai di awal tahun. Nggak kayak di sini ya, tengah tahun. Kan tengah tahun kan, 98 tengah tahun pas kerusuhan tuh. Iya benar, kerusuhan. Mei itu pas tengah tahun. Yoi. Nah, 99 Januari gue baru berangkat sana. Ke Malaysia dulu. Malaysia berarti 2 tahun di sana dulu ya? Iya, sampai 2001. Nyampe Amerika pas 9/11. Iya benar ya. September, kenapa lu ini ya momennya pas berangkat kerusuhan di Jakarta, pas nyampe Amerika pas 9/11. Kacau juga tuh. Iya. Oke. Tapi menarik sih perjalanan lu. Soalnya kan maksudnya walaupun sekarang musik tuh udah lebih terbuka lah dibanding zaman lu. Mungkin zaman gue juga transisi tuh. Tapi lu tahun berapa sih SMA? Gue SMA 2008, 10 tahun kemudian setelah lulus. Nggak jauh lah. Nggak jauh. Nah, abis itu kan berarti, tapi tetap lah maksud gue, zaman sekarang pun walaupun musik sudah lebih global, cuman tetap masih ada mindset jadi musik mau makan cuma apa sih ya, lucunya memang setelah gue jalan jadi musisi, gue lebih ngerti kenapa bokap gue dan nyokap khawatir. Nah, kenapa tuh? Memang ya dulu kan kita masih darah muda ya, bodoh gue pakai mau musik, gue ini suka gue gitu. Cuma kita lupa orang tua kita kan sudah pengalaman jauh lebih banyak dari kita kan, dan di mata anak remaja itu gitu kan. Sama ya, benar. Itu suka lupa. Tapi memang benar kan, maksudnya kalau kita mau ngambil aman, hidup dengan aman, ya bukan di jalur-jalur kerjaan lepasan gini pastinya. Iya kan? Iya. Tapi bukan berarti mana yang lebih jelek, mana yang lebih bagus ya. Cuma ini pasti lebih naik turun gitu. Dan ya gitulah. Ya, tapi itu pilihan kan. Pilihan ya. Benar-benar. Tapi setelah berapa tahun lo akhirnya menyadari alasan-alasan bokap nyokap lo ya. Iya, gue ngerti. Iya. Kalau dulu nganggapnya nggak mau ngapain, bosan gue, emang musik lebih keren, lebih ya passion gue di sini gitu. Lebih emosi dulu. Iya, benar. Kalau sekarang gue tahu kenapa lu ngomong gitu. Iya. Ngerti. Ini kalau dia ngomong gitu, gue wajar lah kenapa dia dipanggil coach ya. Nah, Mas, habis itu lu berangkat ke Malaysia, terus habis itu lu menginjakan kaki lah ke Boston. Yes. Boleh cerita sedikit ya, apa yang enak, apa yang nggak enak, gimana cara lu beradaptasi di sana? Kesan pertama gue nyampe ke Amerika itu, gue kan
Amerika zaman itu gue cuma ngeliat dari film ya. Ya. Dan menurut gue angkatan kita itu internet pasti belum ada, YouTube belum ada. Iya, bener. Yang ada tuh televisi swasta, RCTI gitu kan. Dan film-film sitkom-sitkomnya tuh semua sitkom Amerika. Ya kan. MacGyver lah, Who's the Boss lah, itu Amerika gitu kan. Jadi gue ngeliat Amerika dari situ. Dan pada saat gue injekan Amerika, gue terus terang kayak Amerika gini doang nih. Serius tuh? Iya, nggak sebagus apa yang gue lihat di film. Nggak seindah di film ya? Enggak. Itu sih kesan pertama gue lucunya. Oh oke. Ya, cuma ya kalau lu ngomongin adaptasi dan segala macam ya pastinya beda lagi lah ya. Maksudnya budaya di sana apa plus minusnya. Ya panjang kalau gue ceritain. Cuma poin gue adalah sebenarnya kalau kita punya kesempatan sekolah di luar, itu yang berharga. Kita ngelihat sisi lain dari belahan bumi ini gitu. Soalnya kalau kita ngomong dari ilmu, ya belajar musik do re mi fa sol la si do juga di sana juga sama gitu kan. Sama. Ya nggak ada bedanya. Iya, apalagi kalau sekarang ya lu apa ya dengan adanya YouTube dan bla 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 gitu. Terus dia berhenti loh. Oke. Nah, berarti nyampe sana lu ngambil majornya drum. Performance itu namanya. Oh oke. Performance emang lebih ke instrumen lah. Cuma jadi 4 semester pertama tuh kuliah musik umum lah. Jadi semua dapat harmoni, arranging, ear training, semua dapat. Justru nggak terlalu nyentuh ke instrumennya. 4 semester pertama. Benar-benar teori. Semester 6 sampai semester 5 sampai 8 baru lebih banyak ke instrumennya. Berarti di Amerika tuh lu 4 tahun. Kan 2 tahun. Enggak sampai sih. Mereka soalnya semesternya cuma 4 bulan kan. Cuma catur bulan. Trimester gitu ya. Trimester gitu ya. Ya dulu namanya catur bulan. Iya benar, catur bulan. Sama gue masih dapat cau. Tenang gue masih dapat cau. Tenang. Iya, dan biasanya orang Amerika atau mungkin negara-negara 4 musim ya, summer mereka nggak ngambil kelas. Jadi kalau summer kita nggak ngambil kelas jadi 4 tahun jadi tuh. 4 tahun. Cuma kalau gue ngapain summer di sana bingung kan, tetap gue ambil kelas gitu di sana. Jadi berarti total di Amerika gue 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Iya, tapi kan juga kan udah di Malaysia, jadi gue nggak dari nol kan. Iya benar-benar. Nah, kalau ngomongin lingkungan teman-teman kampus gitu atau lingkungan dosen gitu, menurut apa yang membedakan di sana sama di sini? Waduh, apa ya? Banyak sih, yang bedanya lebih ke budaya ya. Orang beda gimana ya? Kalau gue susah ngomongnya apa bedanya. Kadang-kadang gini bedanya, orang sana tuh lebih pede dulu. Kalau di sini kan lebih sungkan. Iya benar. Kalau di sana tuh lebih nih gue nih gitu. Mau apa lu? Ada gitunya gitu. Which is bisa jadi jelek, bisa jadi bagus. Kadang-kadang ada yang begitu tapi mainnya juga jelek juga ada. Ada juga ya. Penting pede dulu ya. Pede dulu tapi itunya udah di depan gitu. Ada banyak yang kayak gitunya. Hal positif, misalnya contohnya gue ngeliat di sana tuh sebenarnya kalau kita lihat dari alat instrumen, alat pendukung musik itu sebenarnya lebih simpel daripada Indonesia. Oh iya? Iya, kalau gue ngeliat misalnya kita datang ke kafe gitu, sound system kafe di sana sama di sini bagusan di sini. Di sana jauh lebih simpel. Gue di kafe yang relatif ukurannya sedang, itu jarang ada sound system. Gue main reguler di restoran gitu ya, jazz-jazzan. Itu drum nggak di mic pastinya. Gitar, bass itu dari keyboard tuh dari ampli masing-masing. PA system cuma satu buat vokal. Vokal doang. Gitu. Nggak ada monitor. Kita main di pojokan gitu. Gitu. Udah begitu dan cuma semuanya proper, nggak ada yang rusak. Kalau menurut gue itu kadang-kadang di sini. Nah gue merhatiin itu karena gue juga kerja jadi kru panggung dulu. Jadi kan. Di sana? Iya di sana kan kita bisa kerja kan. Pilihannya banyak. Yang paling seru menurut gue jadi kru panggung dan di sana tuh ada 4, zaman gue dulu ada 4 hall. Waduh. Ada 4 hall dari yang kecil, sedang sampai profesional nih. Yang paling gede. Kalau profesional nih hall sekolah tapi bisa disewa sama siapapun. Nah di 3 hall ini gue bisa jadi kru, bisa jadi engineer.
Oh, oke. Gue di train untuk jadi engineer live lah. Yang di tempat gede ini hanya bisa jadi kru karena engineer-nya udah engineer profesional. Oke. Nah di situ gue ngeliat di hall kecil itu sound systemnya semua sangat simpel, mixer kecil, PA seadanya. Cuma ya itu kabel nggak akan ada yang kresek-kresek. Iya. Channel 1 di situ, di sini channel 1. Nggak mungkin. Jelas lah, jelas ya, routingnya. Kabel sepanjang 10 feet gantungnya di sini, kabel 20 feet gantungnya di sini. Itu semua proper banget gitu. Tapi sebenarnya simpel semuanya. Iya. Even di hall yang paling gede. Nah, kalau yang paling gede ini sangat profesional. Tapi tetap enggak yang apa ya, yang normal-normal aja lagi. Tapi gue pernah nonton konser klasik sampai metal di situ, semuanya bagus bunyinya. Iya. Karena ya itu, gue jadi kru di situ tuh, di trainnya bener-bener ini monitor setelah main lu taruhnya di sini, nih kabel ini taruhnya di sini, mic ini taruhnya di sini. Ada kabel rusak lu lempar ke box itu. Langsung dibenerin. Monitor rusak lempar ke sini. Jadi semuanya tuh beres gitu. Iya. Itu yang gue pelajari, kayak mereka actually simple tapi proper ya semua. Sistem barangnya pun juga. Kalau di sini kadang-kadang banyak yang ngeliat sesuatu nggak beres, nyalahin merek barangnya, nyalahin barangnya kurang bagus. Padahal enggak kok. Iya. Gitu, bukan itu kadang-kadang. Itu yang gue tangkep sih. Iya benar-benar. Itu bisa juga kita pelajarin untuk kemajuan di sini ya. Show di sini ya, benar-benar. Oh, make sense, gue baru tahu nih cerita itu tuh. Menarik juga sih Mas, benar-benar. Kadang ya karena mindset kan, orang Indonesia kan mindsetnya kalau barang bagus, barang mahal pasti bagus nih. Jadi kalau ini kurang nih barangnya. Karena belum bisa aja emang bermasalah kan atau apa. Iya benar-benar. Sama SDM-nya ya. Sama SDM benar. Barang cukup segitu aja, cuma kalau SDM-nya bagus. Iya. Bagus. Keren. Semoga ini bisa menjadi masukan juga nih buat kita di Indonesia yang nggak hanya musisi ya, maksudnya semua yang berkecimpung di dunia perpanggungan lah. Nah, habis lu lulus, kan biasa orang suka bilang kalau udah di luar negeri, lu berkarir di luar negeri aja lah, ngapain lu balik ke Indonesia lagi? Lu kenapa tuh pengen balik ke Indonesia? Kurang jago gua. Masa sih Mas, di sini kan lu ada di top list drummer Indonesia. Dulu pas gue lulus, gue punya pilihan untuk stay di sana untuk setahun, legally. Jadi tanpa gue punya sponsor, tanpa gue punya apapun, gue bisa datang ke sekolah, gue bilang gue mau stay di sini selama setahun, langsung bisa tuh. Dengan legal ya. Habis itu lu mau illegal kah, atau lu ada sponsor kah, terserah. Coba ada waktu setahun. Atau gue pulang, gitu. Pilihannya dua itu. Dan pada saat itu keadaan gue nggak ada sesuatu yang memang gue pengenin untuk gue stay. Gue main musik di sana, oke, gue main reguler, gue bisa perpanjang itu terus. Cuma itu untuk hidup pasti nggak cukup. Gue pasti siang harus kerja di restoran dan bla bla bla, cari kerjaan lain yang ilegal sebenarnya, nggak boleh. Nggak boleh, benar. Mungkin setahun itu boleh, lupa lah. Pokoknya begitulah. Tapi mainnya ya main musik begitu gitu. Gue nggak ngeliat kesempatan gue yang lebih bagus. Walaupun mungkin kedepannya bisa aja. Cuma pilihan gue habis itu adalah bikin musik sendiri sama Park Drive dulu band gue. Itu Park Drive pas lu udah di sana? Gue kenal orang-orangnya di sana. Kalau menurut gue kayak gue memilih pulang dan memilih untuk bikin karya yang lebih substansial buat gue, lebih berarti buat gue. Gue mulai dari sekarang. Kayaknya lebih seru dibanding gue di sini cuma main di restoran. Walaupun kesannya gue di Amerika cuma, lu cuma main di restoran gitu dan nggak ngasih sesuatu apa buat diri lu gitu. Ya udah akhirnya karena itu gue memilih pulang dan gue bikin album Park Drive itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong Park Drive nih sekalian. Jadi Mas Ryan ini punya band. Itu Park Drive itu 2004, 2003. Adanya di 2003, cuma album keluar pertama 2005 jadinya. 2005. Nah, itu berarti ketemu orang-orang di sana. Bentuk bandnya di sana juga. Oke, terus pas balik barengan nggak sih balik ke Indonesia? Gue termasuk yang terakhir kayaknya. Oh, pada balik. Kan lu ada gue, Juno sama Mikuni, ada Ricky juga teman kita, Ricky Leonardi. Kalau nggak salah mereka udah pulang duluan, gue yang terakhir. Oh, oke. Ricky setelah gue ya? Gue lupa Rick. Kalau lu nonton. Akhirnya pas balik, ya udah nih kita bikin album. Oh, oke. Alasannya Park Drive itu terbentuk kenapa Mas? Apa cuma karena orang Indonesia lagi ada di Amerika aja kita bikin band atau? Awalnya sih gitu sih. Awalnya gitu aja? Awalnya cuma lagi summer, walaupun kita ngambil kelas di summer, cuma kan kelasnya tidak sesibuk
biasa. Jadi tempatnya Juno tuh tempat nongkrong. Dari nongkrong-nongkrongan. Terus si Mikuni penyanyi kita tuh sebenarnya anak Boston College, bukan anak Berkeley. Cuma kita kenal dari teman-teman kita juga, si Larry. Terus dia sering nongkrong di situ, nyanyi apa-apa. Terus akhirnya seru nih kita bikin lagu yuk. Akhirnya jadi demo kayak 5 lagu gitu kalau nggak salah. Udah dijadiin. Ya udah akhirnya dijalanin terus. Akhirnya. Terus secara genre gimana Mas? Nyatuinnya atau bikin aja gitu? Ya pastinya kan kalau kita nongkrong terus bikin lagu ada kecocokan di kita, berarti kan ada kesamaan kesukaan gitu ya kan, dengan seleranya mirip-mirip lah gitu. Ya dari situ sih. Genre-nya apa gue juga nggak tahu. Jazz-jazzan, ada popnya, ada udah bercampur lah ya. Sedikit ya, biasalah. Kan nggak bisa dikotak-kotakin kan genre ya. Orang yang menilai ya. Keren. Nah jadi Park Drive itu 2005 ngeluarin album berapa track ya maksudnya? Mesti gue lihat dulu ya. 10 apa 12 gitu, 10 ya. Terus kemudian ya pokoknya naiknya di lagu Biarkan kan? Biarkan ya. Nah, Biarkan itu kan yang sangat ikonik adalah solo drum lu yang sangat memorable gitu. Itu waktu lu bikin solo drum itu lu pikirin apa lu main-main aja one take? Enggak one take, itu dipikirin. Cuma ide ada solo drum di situ sebenarnya karena kita nggak punya ide. Karena kita nggak punya ide lagu ini habisnya mau kemana ya? Kan biasanya ada bridge kan. Iya, interlude solo apa. Cuma kalau interlude solo kayak bosen ya solo. Apalagi gitu. Gue lupa siapa yang nyeletuk itu. Solo drama ya deh gitu. Nggak ada kan lagu yang solo drum gitu kan. Zaman makanya zaman itu kan belum kayak sekarang gitu loh. Ya udah yuk, lucu-lucuan aja sebenarnya. Ya udah bikinin solo drum deh gitu. Kebetulan lagunya naik karena waktu kita jadi MTV Artist of the Month. Jadi setiap hari tuh di play 5 kali gitu sama MTV gitu. Itu video klipnya jelas banget tuh kan. Terus ada solo drum. Ada solo drum ya, maksudnya di zaman itu ya kalau sekarang kan solo drum kita sering lihat lah kan, banyak nih anak-anak sekarang solo drum. Kalau zaman dulu kan sebuah band terus tapi sekarang untuk jadi single juga kayaknya emang ada solo drum ya? Nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Di lagu pop gitu. Iya, di lagu pop sih kayaknya nggak ada ya. Paling kalau live-livean aja ya. Kalau jazz pasti ada. Gitu. Tapi ya maksudnya itu jadi memorable, orang langsung notice kan, ini drummer siapa nih? Jadi ada solo. Keren. Nah, habis itu setelah Park Drive jalan apa Mas menurut lo ke apa ya, plus minusnya punya band? Jadi waktu Park Drive ya kan gue pulang itu 2004. Itu kan Park Drive belum keluar album karena kita lagi mau rekaman. Gitu. Tapi memang gue kan cita-cita gue jadi sessionist juga ada gitu. Jadi selama kita tuh ngumpul di rumah Juno juga di Jakarta tuh kayak tempat ngumpulnya anak-anak lah di situ. Bukan cuma Park Drive aja, macam-macam. Itu gue main reguler pada saat itu di jam sama Berry, mau Mianca, mau Midang pernah di situ. Terus gue main sama orkestra Mas Bontot. Jadi di luar Park Drive gue juga ngamen lah. Dan itu memang gue tabung tuh uangnya, karena gue tahu Park Drive keluar, gue harus ilangin ini semua. Gue nggak bisa jadi session lagi. Lu udah nanamin mindset itu ya? Iya, karena namanya band baru jalan gitu kan, jadwal kadang-kadang suka dadakan. Gue nggak bisa bikin janji sama orang lain. Kalau gue tiba-tiba udah main sama siapa, band gue terkorbankan gitu. Jadi pada saat awal ya memang gue tahu itu siapa nelpon, Mas Bontot nelpon gitu, nanya gue ada jadwal. Ya gue bilang sorry Mas, gue sekarang ada band nggak bisa gitu. Dan dia juga ngerti sih. Gitu. Ya itu kurangnya lu mesti fokus ke band lu, prioritasin apalagi kalau band lu baru ya. Lu nggak bisa dapet uang dari situ gitu. Iya sih. Uang yang gue dapet basically cuma buat bayar sessionist gue. Kita kan nggak punya basis sama gitaris kan. Lu yang main biasanya Berry, Mono atau Andri gitarnya. Ya uang buat produksi lah gitu, kita nggak dapat apa-apa. Karena ada main promo radio apa itu kan lu sendiri gitu. Iya. Cuma ya plusnya lu punya karya gitu. Pastinya itu beda lah sama dibandingin lu main session yang lu basically mainin lagu orang lain gitu. Itu ya bisa ya lu dikenal karena karya lu kan. Keren. Itu jadi mindset buat teman-teman di rumah. Apalagi sekarang kan ya band itu kan semenjak tahun berapa tuh udah mulai redup kan, band-bandan. Orang lebih kayak cita-cita gue jadi sessionist. Kalau zaman sampai angkatan gue masih misalnya gue bermulai karir juga pengen jadi anak band. Belum. Betul. Cuma ngeband tuh nggak gampang ya, susah banget sih menurut gue. Ya menyatukan banyak.
Iya, kalau session kan relatif lu lebih rileks ya, santai, lu nggak suka sama dia udah gitu. Iya. Nggak usah main sama dia gitu, nggak usah berantem. Iya benar-benar. Gitu kan. Kalau band ada tuh ya di Iya, pastinya, pasti ada. Karena lu komit sama-sama kan. Iya benar. Nah, tapi waktu album pertama itu tujuan kalian tuh apa, Mas? Atau goalsnya lah? Nggak ada, beneran nggak ada goals. Pada saat itu goals kita cuma kita pengen bikin musik udah. Ya namanya anak umur 24, 25 gitu ya, logis semangat itu kan. Iya sih, itu gue basically tinggal di tempat Juno. Itu rekaman mau lagi mood jam 3 pagi, rekaman gitu. Udah enggak goals ke depan enggak secanggih itu sih mikirnya waktu itu. Bikin musik aja ya. Bikin musik aja dan apa goalsnya pokoknya bikin musik yang paling lu suka. Dan banyak so tauin juga kan. Waktu kan kita produksi sendiri. Kita punya some amount of money gitu. Ini kita mau apa ini? Mau buat sewa studio apa kita beli komputer? Di komputer aja lah kita rekaman sendiri. Rekaman di ruang tamu Juno. Akhirnya dia punya studio sih. Cuma awal-awal itu benar-benar kayak di ruangan aja gitu. Ruangan rumah aja. Produksi juga so tau gue gak punya pengalaman rekaman sendiri ya? Mixing juga sendiri. Mixing juga bisa. Sendiri ya? Sendiri. Awalnya berarti di situ tuh. Awalnya di mixing situ. engineer. Iya. Karena gue seneng, tapi kan nggak punya pengalaman. Iya. Yang gue berani mixing kan band sendiri, jelek sendiri gitu kan. Komplain juga ya udah teman-teman. Orang lain nggak berani gue mixing. Mulai dari situ ya gitulah. Berarti apa-apa lu beli, tapi mindset menurut gue oke lah, maksudnya mindsetnya daripada nyewa studio mending beli komputer. Soalnya gue emang pengen belajar waktu dulu. Belajar yang paling baik kan dengan dicemplungin langsung. Bener-bener. Soalnya kalau kayak teori-teori rekaman apa gue dapat di sekolah. Cuma lu harus ngejalanin biar lu tahu gitu kan. Cuma tahu teori doang. Cuma ada satu yang menarik buat gue, apa karena kalian ini adalah lulusan luar negeri jadi mindset kalian udah bisa kali kita rekaman sendiri? Karena zaman dulu nggak tahu ya, apa kalau menurut gue kayak orang Indonesia pasti mikirnya mending nyewa aja lah, ngapain sih lu rekaman sendiri, apalagi belum yang bisa langsung bikin proper banget gitu. Kalau menurut gue sih bukan masalah luar negeri ini ya, enggak lah. Kalau menurut gue sih minatnya aja. Kebetulan kan memang memang the process of making music tuh emang gue seneng gitu. Bukan cuma playing music aja doang, tapi proses bikinnya gitu. Produksinya, rekamannya, nulis lagunya itu gue seneng gitu. Jadi ya kenapa nggak coba kita kerjain sendiri, gitu ya. Iya benar-benar. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya. Oke, soto buat gue. Nah, mungkin tadi ada gue satu yang kelewat. Menurut gue gimana cara lo kayak nongol kembali di Indonesia untuk mulai berkarir dari nol kan. Lo lulus, lo balik ke Indonesia, otomatis lo harus present. Nih, gue comeback nih. Ada gue nih gitu. Nah, itu waktu itu lo gimana ceritanya, Mas? Bukan comeback sih, dulunya gue nggak ada sama sekali. Nggak ada di Belantika Musik belum juga. Main ya, belum. Kalau kayak Kobonar kan dia udah main Amin atau Koamin dulu, terus dia kuliah, pas balik ya dia balik ke Koamin dulu. Nah kalau gue dulu SMA kan sebelum gue pergi cuma main di festival rock doang. Anak-anak band di Bulungan kayak gitu-gitu. Oh ini Wapres. Iya, Wapres belum ada dulu. Belum ada ya malah? Belum ada. Iya gitu, jadi gue bukannya comeback tapi emang baru mulai. Baru mulai ya, oke. Gue awalnya karena musisi yang gue kenal itu adalah guru-guru Farabi dulu. Iya. Aksan, Mas Edi Syakroni, Mas Tovan Gunarso, Mas Gilang Ramadan. Gue teleponin. Oh, lu teleponin? Iya. Apa kabar Mas? Gue udah balik nih sini. Gue kalau ada gig boleh ya coba gue gitu, kalau emang ada kesempatan gitu gue mau coba gitu. Ya dari awalnya dari situ. Dan yang gue habis itu main di James. James lu tahu nggak? Tahu Jazz Club zaman dulu kan. Itu gig itu dapat dari Aksan. Karena Aksan waktu main sama Om Idang Rashidi. Om Idang. Itu lucu. Gue main sama Om Idang pertama kali. Awalnya malah jadi satu bandnya Om Idang itu digantiin, lagi nggak bisa main. Jadi malam itu digantiin sama orang-orang baru semua. Gue disuruh Aksan, lu kesana Gi, lu datang, lu main di situ, cobain. Sama siapa San? Sama Yance. Yance mana sama nih? Iya. Serius? Iya lu datang aja udah. Ya udah gue ketemu Om Yance dong. Gue nggak kenal sama sekali. Om Yance juga nggak tahu nih siapa ini orang gitu kan. Ya pertama kali ketemu, dan band itu bukan band, emang cabutan semua. Cabutan semua buat gantiin bandnya yang Rasidi. Ya udah pertama itu langsung ketemu, Om saya Ryan gitu. Yance cuma begini. Asik.
Om aja kalau nggak kenal kan galak banget galak, mukanya bener. Oh iya. Nah dari situ ya akhirnya main sama Mbak Nita Artsen kalau nggak salah ya, siapa lagi Mas Lian Pangabean. Ini udah main, akhirnya kebetulan kita klop, habis itu gue diajak Om Yanja main di Funky Tam. Oh oke. Main di Jam hari Selasa juga. Iya. Terus pernah band Idang Rasidi yang nggak bisa cuma Aksan kayaknya juga udah mau cabut. Gue suruh main, gue ngobrol sama Midang, kebetulan cocok juga. Akhirnya main lama juga di Jam juga tuh. Oh, oke, mau Midang. Habis itu siapa? Titi apa Zulham ya dulu main sama Pentatones, itu bandnya Berry dulu, gitaris masih Robert sebelum Dino, Doni Yusran Danto, main di Jam juga kebetulan. Gue suruh datang, akhirnya gue kenal Berry di situ, jadi gue main di Jam tuh 3 malam waktu lu. Oh gila, berarti muka lu udah lumayan. Nah dari situ lah, ya? dari situ akhirnya gue kenal Glenn juga di situ. Kenal Glenn di situ ya. Oh ya, misalnya itu awal akhirnya lu bisa bisa memulai karir lu di musik di Indonesia gitu ya. Nah, terus lu masuk dunia session berarti emang sebelum Pardrive rilis album dong? Iya. Session pertama lu siapa, Mas? Dia lagi di bar, datang, Om, saya Ryan Om yang ganti Hasan. Itu tinggal liat gua kayak, oh kamu yang dari Amerika itu ya? Anjay, makin berat ya, makin berat. Jadi orang-orang zaman dulu tai banget sih. Ya, lu dikenal sebagai orang suka bilang musik directornya Glenn Fredly lah. Itu gimana ceritanya, Mas? Sejak kapan, terus gimana prosesnya sampai akhirnya lu jadi kepala geng? Kalau music director enggak lah, kalau music director menurut gua lu bertanggung jawab terhadap aransemen semuanya. Kalau di Glenn aransemen kita kerjain bareng-bareng. Gua band leadernya lah. Oh, oke. Band leadernya ya karena Irwan Simanjuntak keluar. Dari Ligu Mahua keluar. Nah itu menurut gua 2 pentolan di band itu. Sehingga dengan keluarnya mereka 2 orang ini bandnya kacau. Oh oke. Oh ada fase itu ya? Ada. Dari gua SD ke SMP tuh gua seneng speaker bagus gitu. Lu udah notice itu ya? Udah notice itu, dan walaupun paling punya bokap gitu kan. Gua dapat uang apa ya, ulang tahun apa lu sedikit coba beliin ampli hi-fi gitu yang dulu tuh orang punya CD player di kamar itu mewah sekali. Jadi itu impian gue pengen punya CD player, gue nabung, akhirnya gue bisa beli CD player. Gue malah salah satu yang berhenti gue main di orkes TV itu salah satu itu. Kalau itu belum pernah cerita. Gue nggak usah cerita nama orang dan judul